Di keluarga saya, dari sejak kecil selalu dibawa ke makam. Ini makam pamanmu. Gugur di Tangerang pada usia 21 tahun. Ini pamanmu yang lain. Gugur di Tangerang sebagai kadet umur 16 tahun. Jadi bangsa ini berdiri di atas darah, keringat dan air mata. Anak-anak muda, air matanya ibu-ibu. Saudara-saudara, kita merasakan, kita digembleng oleh mereka. Itu yang tersisa di hati kita, saya yakin. Yang jelas di hati saya. Saya, saudara-saudara, bersama saudara-saudara hampir semua, banyak senior saya di sini, guru-guru saya. Waktu kita muda, kita siap segala-galanya kita berikan kepada negara dan bangsa. Jiwa dan raga kita tidak punya apa-apa. Letnan, kapten, mayor. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, kesempatan ini saya sampaikan. Karena kalau tujuan halal bihalal, sudah saya mohon maaf lahir batin sebetulnya selesai. Kan begitu. Tapi kapan lagi saya bicara sama saudara-saudara sekalian? Ya. Saya sampaikan ini. Karena sesudah kita berjuang, sesudah kita memberi semua masa muda kita kepada negara, kita lihat, loh, negara saya ini yang dibangun oleh darah, keringat, air mata, Sudirman, Slamet Riyadi, Ngurah Rai, Walter Monginsidi, ribuan pemuda, pemudi, kok sekarang begini? Kita bangun dan kita lihat kekayaan bangsa, kok kekayaannya tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Kok senior-senior saya banyak yang begitu pensiun, hidupnya susah, rumahnya masih kontrak. Panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya, komandan-komandan saya lihat there is something wrong. Kita lihat, kita mau take off, dihajar. Tiap kali kita mau maju, dihajar. Kerusuhan, perang saudara, pemberontakan, suku lawan suku, agama lawan agama, gak jelas. Tapi kita sebagai jenderal, kita sebagai prajurit, kita lama-lama kita belajar. Oh, rupanya ini kita ini dari ratusan tahun diveda et impera, diveda et impera, diveda et impera, kita selalu dipecah belah, dipecah belah dan dipecah belah. Dan karena kita dipecah belah, tidak ada, maaf harus saya katakan, terjadi suatu kelengahan di mana elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Saudara-saudara kita, saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan angkatan 45 yang kita akui. Bung Karno dan generasi-generasi itu memberi kepada kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu selalu menjadi pegangan kita, seolah-olah
Sabta Marga ada Pancasila. Ada Undang-Undang 45. Sumpah prajurit ada. Setiap produk selalu ada Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Tapi maaf, saya katakan banyak di antara elit yang tidak memahami atau tidak mau memahami atau pura-pura tidak mau lihat arti dari pasal-pasal penting dalam Undang-Undang 45. Dan karena itulah kita melihat bahwa kekayaan kita selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Kekayaan kita tidak tinggal di republik kita. Ini sumber masalah. Dan karena inilah saya terjun ke medan politik. Saya terjun ke medan politik karena Angkatan 45 mengajarkan kepada saya dan kepada kalian semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita. Dan mereka mengajarkan kepada kita semangat tidak mengenal menyerah. Saya tidak rela kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya tidak rela. Dan karena itu saya terjun ke politik. Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh situ. Coba buka sejarah dunia, ya. Tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang mensukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri. ABRI. Kita harus mengatakan apa yang benar. Dan maaf, sekarang kalau disurvei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya? Tanya rakyat, yang teratas adalah TNI, tentara.